Oke, mungkin ini kayak agak telat ya, tapi aku mau pengen mulai dari awal dulu sih. Jadi kita mulai dari gimana sih start di web development. Nah, aku sendiri sih sebenarnya juga sambil belajar juga. Sebenarnya niat aku ada di sini tuh buat belajar juga, tapi sambil aku share aja. Oke, jadi mungkin kita lihat aja. Nah, ini ya. Oke, jadi aku mulai dari disclaimer dulu. Pertama, aku bukan dari background IT, jadi aku gak kuliah di IT. Aku cuman ada pengalaman buat iseng-iseng bikin project ya, dari SMP buat ya bikin aplikasi. Pertama ya dari, mungkin semua orang juga udah ngalami ya, bikin aplikasi di HTML, CSS. Bukan aplikasi sebenarnya, itu lebih ke halaman static website, tapi ya itulah. Terus habis itu pas zaman itu sih emang lagi rame-ramenya PHP, JavaScript belum terlalu, nggak kayak sekarang. Jadi ya itulah, aku belajar itu terus bikin aplikasi sederhana, simple, dan skip fast forward ke sekarang. Beberapa tahun selanjutnya aku di titik dimana aku harus ngejar buat belajar JavaScript, dan aku udah ngerasa kayak PHP udah cukup. Yang dulu tuh nggak kayak gitu. Nah, tapi mungkin itu yang dialamin orang-orang sekarang ya, kayak mereka belajar bootcamp, mereka belajar di YouTube tutorial gitu, kayak lebih rame di front end, sedangkan di back end juga nggak terlalu lah, tapi ya tetap ada dan itu tetap solid. Mungkin dari situ aku ngerasa kayak ya mungkin kalau misalkan seandainya aku sekarang belajar dari awal lagi, kira-kira kayak gimana. Nah, aku udah rancang nih buat susunannya, plannya. Jadi kita mulai dari sini nih, kita belajar dari yang paling gampang dulu. Jadi kita anggap belum ngerti apa-apa ya. Pokoknya ya tertarik lah, pengen nambah-nambah skill. Nah, kita mulai dari yang paling gampang dulu, yang aku yakin di TikTok pun ramai banget tutorial kayak gini, yang nyuruh buat belajar HTML, CSS, terus ya Tailwind, Bootstrap, macam-macam. Intinya ini itu apa ya, HTML itu ya buat kayak bikin web, kerangka dari website, terus CSS itu buat yang bikin cantik. Itu aja sih, nggak berubah dari dulu aku belajar sampai sekarang. Cuman ya ada peningkatan di beberapa aspek, apalagi di CSS sekarang yang ada yang namanya Tailwind, itu buat desain jadi enak banget. Dulu tuh kita harus bener-bener ngerancang dari Photoshop, kita susun, kita bagi-bagi per sampai sekitar 960 grid, pokoknya kayak ada baris-barisnya gitu, aku sampai lupa. Tapi ya kayak gitu, itu dulu susah banget dan aku nggak terlalu jago karena ya nggak enak. Sekarang sih udah enak, dan mungkin itu jadi bibit-bibit buat pertimbangan kedepannya kayak gimana. Maksudnya aku itu apa, nanti aku bakal kelihatan. Jadi kita coba belajar di situ dulu ya. Oke, jadi mungkin ini sempat kepikiran juga sih di aku waktu dulu belajar, kenapa di web programming gitu, kenapa nggak di yang lainnya kayak di Python atau mungkin di C++, di Sharp gitu kan, .NET. Itu sebenarnya nggak ada aturannya sih mau belajar dari mana dulu. Tapi aku sebenarnya prefer buat belajar di web development karena sangat-sangat banyak resource yang disediakan, mulai dari tutorial, terus buat ngetes, buat ngambil di, kode yang udah jadi, ngelihat kode yang udah jadi, ngetes. Itu gampang banget karena kita tinggal modal browser, kita nggak perlu macem-macem ya. Sedangkan kalau misalkan kita pakai bahasa pemrograman lain kayak misalkan Java atau C++, itu kita perlu udah harus ngode yang kodenya tuh tentunya bisa lebih panjang daripada kita pakai bahasa pemrograman web. Dan itu juga kita harus ngompile tiap kali kita running gitu. Jadi kayak setelah diketik nanti bakal disusun nama komputernya gitu, kayak di, ya itulah. Terus nanti lihat hasilnya, dan hasilnya paling juga kayak teks gitu, nggak langsung visual, yang mungkin lebih friendly ya buat orang-orang. Apalagi kalau baru pertama kali belajar, mungkin lebih enak kalau misalkan dapat
feedbacknya itu langsung visual, jadi kayak oh kayak gini, ini yang aku bikin, bisa dipamerin ke sosmed gitu. Nah itulah kenapa aku ngerasa kayak web development tuh dari dulu sampai sekarang itu udah ya jadi andalan sih kalau misalkan mau bener nerjunin di IT. Meskipun ya nanti akhirnya nggak tahu kayak gimana kerjanya, tapi konsep juga kurang lebih ke cover juga. Kita ada coding, ada strukturnya kayak gimana, ada MVP, terus kita bikin ini tuh bisalah kita transfer skillnya. Nah terus habis itu katakanlah kita udah belajar di HTML CSS. Belajarnya di mana? Di W3 School sih, contoh yang paling gampang ya, yang menurut aku udah paling lengkap, paling simple, dan aku yakin semua orang bisa ngikutin ini dan ini, bahkan ada semuanya. Nah tapi tentu yang pertama yang muncul ini HTML, terus CSS, JavaScript. Nah tapi sebelum kita lanjut belajar, pasti dulu sih saran dari aku coba bikin secepat mungkin project yang pengen dibikin. Dulu aku belajar di HTML ya langsung bikin kayak semacam website buat keluarga aku, jadi nggak perlu lama-lama. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan kita terlalu lama belajar tapi nggak kita praktekin, pasti bakal hilang. Dan bahkan pun kalau misalkan kita udah belajar terus kita nggak lama praktekin, ya juga lama-lama hilang. Dan menurut aku yang paling penting itu kita belajar coding itu nggak kayak belajar yang lain gitu. Coding itu sebenarnya enaknya itu kita bisa ambil referensi, kita tinggal Google search aja, terus nanti dapet kodenya kayak gimana. Buat penulisannya, tipe-tipenya itu sebenarnya bisa dipikir belakangan, yang penting kita bikin aja dulu pengen kayak gimana. Itu sih yang menurut aku penting, karena nanti kedepannya itu kita bakal belajar banyak selain bahasanya, kita juga belajar yang namanya framework itu kayak semacam kode yang udah jadi, yang bisa kita susun. Jadi kita nggak kode bener-bener dari awal, dari mentahan, tapi udah ada contohnya yang udah dibikin sama orang dulu. Nah nanti dari situ kita bisa langsung bikin lebih cepat. Enak sih, tapi ada gak enaknya kita kadang harus milih mau pakai yang mana. Dan sering kali kalau misalkan kita milih, ya kita bakal berantem sama orang yang milih di kubu yang lainnya, misalkan mau pakai framework yang lainnya, nanti bakal kelihatan. Nah, oke, katakanlah kita udah bikin website buat keluarga, buat kucing kita deh. Bentuknya mungkin nggak akan sekeren yang lainnya. Mungkin kayak, coba kita lihat. Design. Mungkin kayak gini. Mungkin contohnya kayak gini ya, yang ekstrim banget. Tapi ini contoh yang bisa dibilang ya nggak masalah. Serius dikit lah. Ini masih bagus. Ya pokoknya nggak peduli kayak gimana hasilnya, yang penting dibikin dulu aja. Nanti bisa kebayang. Terus nanti habis itu ya oke. Berarti udah dapet lah gambarannya buat coding tuh kayak gimana. Kalau misalkan ada yang bilang oh HTML tuh bukan programming, ya itu iya bener, tapi di konteks ini kita pengen sesimpel mungkin, jadi pokoknya anggap aja lah itu. Pokoknya ya gak usah terlalu dipikirin. Katakanlah kita udah jadi programmer ya, quote unquote. Sekarang kita udah ngerasain feel-nya kayak gimana, ngerasain kalau misalkan kita tipe ternyata kodenya gak gambar kucing kita gak muncul tuh kayak gimana. Nah sekarang kita udah bisa nih masuk ke tahap selanjutnya yang bener-bener bisa dibilang kayak programming. Kenapa? Karena ya programming itu kita ya bisa dibilang kita nggak cuma nampilin gambar-gambar aja, kita juga bisa bikin gambar itu muncul karena suatu kondisi, karena kebutuhan, karena mungkin ada hal-hal yang terjadi sebelumnya. Pokoknya ada banyak parameter lah itu yang bikin bisa dibilang programming, karena kita bikin eksekusi order perintah-perintah itu dulu.
Sedangkan kalau di HTML itu kita nggak ada kayak gitu. Kita semuanya udah kayak bikin nyusun-nyusun kerangka aja. Sekarang kita masuk ke dua pilihan. Ini sih yang menurut aku akan jadi perdebatan dan akan bisa dibilang jadi hal yang dipikirin sih selama kita jadi programmer, apalagi di awal-awal. Nah, jadi coba tanya ke diri sendiri, aku lebih cocok tuh di mana? Misal nih aku setelah coding ngerasa kayak aku pengen website aku pengen jadi kayak aplikasi, bisa banyak fiturnya, bisa bikin gambar baru, bisa bikin karakter, bisa macam-macam lah. Atau mungkin kita pengen website kita jadi lebih bagus lagi, tampilannya lebih interaktif. Kalau misalkan kita ngeklik button gitu, nanti bakal ada animasinya, geser slide gitu. Nah, itu kalau jawaban kalian lebih prefer ke yang pertama, itu kalian ambil yang back end. Kalau misalkan kalian prefer yang kedua, itu kalian ambil yang front end. Front end. Nah, back end itu sisi dari balik layar, front end sisi yang depan. Aku sendiri dari pengalaman, aku belajar dari back end dulu. Kenapa? Karena menurut aku HTML dan CSS itu bisa dibilang cukuplah untuk front end aku. Jadi yang kita pelajari di awal itu bisa dibilang sebagai front end, karena langsung tampil hasilnya gitu ya. Nah, dari front end itu kita belajar kayak gimana nampilin data. Cuman kadang kita udah ada data, misalkan aku mau nyampilin gambar kucing ya, kucingnya udah ada nih gambarnya. Tapi gimana kalau misalkan aku pengen bisa masukin gambar kucing langsung, atau mungkin aku pengen bisa nampilin gambar kucing dari luar loh, dari website gitu. Misalkan oke, ada nggak ya? Nah ini, katakanlah kita pengen bisa nampilin gambar kucing kita, misalkan kita klik sini nanti akan ada muncul gambar kucing. Dari mana gambar kucingnya? Nggak tahu, dari luar. Pokoknya kita bisa ada aplikasi kayak gini. Nah, itulah kekuatan di back end. Jadi misalkan kita pengen nambah fitur yang sebenarnya secara visual nggak bisa nggak terlalu berhubungan, nggak peduli tampilannya kayak gimana, fiturnya aja yang penting. Nah, ini kan tampilannya biasa aja sih sebenarnya, cuma gambar terus button gitu. Nah, kalau misalkan kalian prefer itu, ya kalian ke back end. Aku coba bahas dulu yang back end ya, karena aku sendiri juga lebih ngerti di back end daripada di front end. Di back end kita lagi-lagi ada beberapa pilihan, tapi aku coba bagi dua jadi yang lebih dominan ya, yang saat ini kayak menurut aku ini lagi rame-ramenya nih. Yang pertama itu yang aku sendiri pelajarin dari dulu sampai sekarang, PHP bukan jokesnya udah enggak. PHP itu Post Hypertext Processing. Jadi itu bahasa pemrograman buat backend yang udah cukup lama. Intinya ya kita bikin sesuatu di PHP itu buat nampilin data yang ada di database atau mungkin dari server. Intinya tugas PHP itu buat ngirim data dari database ke aplikasi kita yang ada di HTML sama CSS. Nah, sesimpel itu. Jadi nggak se-flashy HTML yang bisa nampilin sesuatu, atau si CSS yang bisa bikin sesuatu itu berwarna, ada motif-motifnya, bentuk bulat, bentuk kotak. Nggak. PHP cuman yang gerakin. Misalkan kita ada nah ini sih contohnya. Misalkan kita pengen trigger ini gitu, terus nanti gambarnya ganti. Nah, gambar ganti itu nggak ada di HTML, nggak ada di CSS. PHP bisa ngelakuin itu. Jadi peran mereka itu kayak yang menggerakkan apa yang ada di dalam website.
contoh yang paling terkenal sih sebenarnya Facebook ya. Dulu itu dibikin pakai PHP. Nah terus sekarang udah liar lah, udah kemana-mana, sampai nggak tahu aku susunannya kayak gimana. Tapi intinya kalau misalkan kalian ngelihat ada website terus ada fitur, itu bisa kalian bayangin itu pakai bahasa pemrograman back end, atau ya mungkin itu yang contoh dulu ya. Sekarang sih kita udah lebih ke front end yang buat gerak-gerakin. Tapi kalau misalkan ada website sederhana terus misalkan ini kayaknya ngambil dari sumber lain nih, misalkan di Wikipedia gitu. Wikipedia itu kan kita banyak database gitu ya, banyak database buat artikel-artikel. Nah ini dari mana? Kita nggak mungkin dong kita nulis dari satu-satu di HTML halaman ini ketik, enggak kan? Nah ini bisa aja cuma satu halaman isinya dari database gitu. Kita misalkan nyimpen database di sesuatu lah, nanti ribet juga sih kalau aku jelasin database. Intinya gitu. Yang tugasnya ke sana kemari buat ngambil data, tukang ngirim. Nah itu sih PHP. Biar lebih gampang ya, aku saranin kalian belajar Laravel. Aku nggak tahu sih di Laravel ada tutorial dari apa. Laravel itu kayak yang frameworknya PHP. Jadi aku sendiri belajar PHP dari awal, dan aku belajar Laravel ya setelah aku udah nguasain dasarnya. Tapi kalau misalkan kalian keburu-buru, dan aku sih sebenarnya nggak masalah sih, kalian coba aja dulu Laravel kayak gimana. Karena sesimpel ya apa ya, menurut aku bagus aja sih Laravel itu, enak buat dilihat, enak buat dibikin. Tapi ya mungkin kita coba belajarnya dari sini dulu ya, mungkin dari dasar W3 School kayak gimana sih tulisannya nih, kayak gini nih. Nah terus nanti dari situ misalkan kita udah belajar sampai ke bawah, terus bisa kita integrasiin ke aplikasi awal kita. Nah nanti mungkin baru belajar Laravel, dan itu pun nggak usah belajar semuanya dibaca dari awal sampai akhir ya. Laravel itu ada beberapa poin yang penting. Mungkin aku bikin di video selanjutnya buat Laravel tuh apa saja sih yang penting, kenapa nggak perlu kita belajar semuanya. Karena menurut aku Laravel tuh sebenarnya cukup di back end aja tuh udah solid. Sisanya kita bisa tambah di front end. Nah itu sedikit info sih. Aku prefer kalau misalkan kita bener-bener mau bikin aplikasi ya kita back endnya pakai Laravel, terus nanti front endnya nggak usah kita nggak usah pakai front end, kita front endnya pakai HTML aja yang gampang. Itu ada tutorialnya sebenarnya di sini kalau nggak salah ada sih. Nah itu ya. Bentar, sekarang lanjut ke ke opsi kedua. Jadi setelah PHP mungkin yang lagi trending sekarang ya, itu si Node.js. Nah ini Node.js itu kayak alternatif dari PHP. Sebelum aku lanjut, ada hubungannya sama front end. Kenapa Node.js ada hubungannya sama front end? Aku jelasin nanti. Coba sekarang intinya kayak gitu ya, alternatif aja buat PHP. Nanti aku akan balik ke sini. Oke, jadi sekarang ada dua. Kalian mau pilih yang mana? Mungkin nanti. Aku mau coba bahas dulu yang front end. Sekarang yang front end itu kita ada dua nih yang gede banget, Vue sama React. Vue itu semacam framework JavaScript. Aku lupa belajar, tahu JavaScript ya. Oke. JavaScript ya. Oke. Pembelaan. Ketika aku ngelihat tutorial yang ada, itu kebanyakan lebih ngomongin soal ini Vue sama React sebelum JavaScript. Oke, itu pembelaan aku. Nggak tahu itu benar apa salah. Pokoknya itu pembelaan aku. Oke. JavaScript. Jadi mundur. JavaScript itu aku tadi sempat ngomong sih JavaScript itu apa. Belum sempat ngomong. JavaScript itu yang bikin website jadi interaktif.
Udah itu aja. Jadi misalkan kita ada gini, drop down gitu. Misalkan kita buka menu terus nanti ada muncul ininya. Ini nggak ada di HTML, ini juga nggak ada di CSS, di PHP pun nggak ada. Adanya kayak gini tuh, fitur-fitur gini di JavaScript. Kita klik ini muncul, nah itu di JavaScript. Intinya bikin website lebih interaktif. Kita bisa aja nih, misalkan HTML mentah gitu, kita bikin tutorial nanti semuanya langsung berbuar di sini, sisanya di bawahnya gitu. Tapi kan jadi gak enak tuh, semuanya jadi numpuk di sini. Nah makanya kita sembunyiin. Nah sembunyiinnya tuh gimana? Kita pakai JavaScript. Jadi misalkan kalau kita klik nanti bakal manggil JavaScript ini nih, kerja ini. Oh oke, gitu. Itu JavaScript. Sekarang lanjut, pokoknya itu ya JavaScript. Kita nggak perlu mikir jauh-jauh JavaScript kayak gimana, karena pada akhirnya nanti kita akan pusing sama JavaScript, karena itulah jadi bahasa yang paling terkenal sekarang dan nggak tahu kenapa. Sekarang kita ke front end. Front end itu bahasanya semua JavaScript, nggak ada yang lain. Kalau di back end kita ada PHP, ada Golang, ada Node.js. Nah itu bisa jadi alternatif kita. Ada Python juga sebenarnya bisa. Mungkin ribet, kenapa ada banyak. Tapi sebenarnya konsepnya nggak simple. Ya buat nampilin data aja, sesimpel itu back end. Sedangkan front end, bahasanya cuma satu. Frameworknya yang banyak. Jadi kita belajar satu bahasa aja, cuman gimana nulisnya itu yang jadi perdebatan sampai sekarang. Ada yang pengen nulisnya kayak gini, nulisnya kayak gitu. Nah itu nih yang bikin ada timbulnya framework yang mendominasi gini, yang ya tentunya jadi alternatif buat masing-masing orang. Kita mulai dari Vue dulu. Vue itu framework JavaScript. Jadi kalau misalkan kita bikin JavaScript gitu, oke, aku coba tunjukin sini. JavaScript ini kan ada macam-macam nih. Bikin ini. Tapi kadang kalau misalkan kita bikin ngoding, itu kita males nih nulis dari awal, dan kadang juga hasilnya nggak maksimal. Makanya mungkin buat belajarnya kita nggak pakai framework, tapi di prakteknya secara real buat kerja, buat bikin sesuatu, pada akhirnya akan pakai framework. Mau kita idealis apapun, pada akhirnya akan kembali ke framework masing-masing. Nah, Vue itu framework JavaScript yang menurut aku cukup simple karena ada aturan bakunya. Jadi kayak kalau nulis kayak gini ya. Kalau misalkan kalian nggak nulisnya nggak kayak gitu, ya nanti nggak jalan. Nah ini contohnya. Nah, itu. Jadi kita nulis JavaScript dengan aturan yang sudah di-set, nanti ya hasilnya akan sesuai, nggak akan miss lah. Sedangkan di alternatif kedua, kita ada yang namanya React. React itu kayak saudara liarnya si Vue. Kalau kita nganggap Vue si kakak tua yang kalem gitu, si React ini sebenarnya yang ada yang berandalan gitu. Mau semaunya sendiri, dikasih aturan malah ngelunjak. Nah, React ini adalah framework JavaScript yang dipakai dan dibikin sama Facebook. Jadi dulu belajar pakai mereka bikin pakai PHP, terus lama-lama kayak ngerasa waktunya kita bikin sesuatu yang bikin orang pusing. Dan ini muncullah React. Nah ini Facebook open source. Nah jadi inilah contoh sintaksnya ya, kayak gini bentuknya. Jadi kita nulis JavaScript dengan aturan yang kayak gini. Cuman yang kalau kita lihat Vue tuh susunya kayak gini ya, rapi. Si React tuh ya bisa aja kita mau tulis ini terus habis itu sintaknya nggak perlu kayak gini deh, kita hilangin titik koma nggak apa-apa, slow, itu sebenarnya bisa juga. Terus buat bahasa misalkan fungsinya kalau mau dimasukin ya kita pakai ini, sebenarnya nggak harus pakai itu juga. Terus ya macam-macam. Nah itu yang mungkin jadi bikin pusing ketika orang belajar React. Intinya itu
sebuah framework yang dipecah-pecah sehingga bisa dikatakan React itu bukan framework tapi bagian dari framework yang kita bisa susun-susun sendiri. Kalau misalkan kita pakai Vue ternyata kayak ini terlalu solid nih, terlalu gede, terlalu padat, aku pengen yang simple-simple aja, kita bisa pakai React. Jadi kita cuma ambil, aku pengen bikin fungsi yang bakal manggil ini, masukin, udah itu aja bisa. Tapi kalau misalnya kita mau bikin yang lengkap kayak yang dibikin di Vue gitu, ya kita harus ngambil satu-satu gitu. Nah itu jadi pusing, mungkin banyak dependensi yang harus diambil, itulah bahasanya. Nah aku sendiri dari pengalaman aku sebenarnya prefer di React, tapi bohong. Aku sebenarnya prefer di Vue sama PHP. Kenapa? Karena sebenarnya di Laravel itu udah ada paketnya lah, istilahnya paket all in one yang udah jadi. Jadi misalkan kita pengen bikin aplikasi yang lengkap, ada user login, user bisa masuk keluar, ada autentikasinya, terus bisa ada front end-nya, jadi bisa dinamis juga, bisa bikin menu macam-macam. Nah itu ada namanya Jetstream. Aku nggak akan bahas lebih lanjut, tapi Jetstream itu dari Laravel, terus nanti otomatis nih dipasangin nama Vue sama Laravelnya. Kenapa? Nggak tahu, mungkin karena emang solidnya itu. Nah itu yang bikin aku jadi cukup banyak main di situ. Sedangkan buat React sama yang lainnya, nah itu bisa dibilang agak gimana ya, aku sendiri menurut aku mereka itu kayak banyak potensi tapi perlu eksplorasi. Nah Node, aku pengen balik ke Node. Kita tadi udah belajar ya, front end itu cuma ada JavaScript, dan menurut mereka si JavaScript ini front end nggak cukup. Kalau bisa front end, kenapa nggak back end? Nah itulah Node.js. Node.js itu sebenarnya JavaScript yang kita pakai buat backend. Jadi tugasnya Node.js cuman nggak buat bikin website jadi interaktif, tapi buat si tugas ngambilin data gitu aja, sesimpel itu. Dan Golang itu bahasa yang beda lagi. Itu aku jujur aku belum terlalu familiar sama itu, tapi aku pengen nulis aja kalau misalkan kalian ada pernah denger ya, Golang itu buat backend. Nah terus dari yang aku lihat di tutorial di YouTube dan semacamnya, yang di Instagram, TikTok, itu biasanya pakai ini. Pokoknya selain PHP, selain Vue, React sama Node gitu udah jadi susunan yang cukup ya lagi hot lah, dan mungkin jadi kayak kita pakai susunan ini, stack ini, nah istilahnya buat bikin aplikasi startup gitu. Ya itu bisa aja dan dia emang terjadi. Nah kalau dari sini aku sendiri belum terlalu ngedalamin ya, dan aku pengen manfaatin channel ini buat jadi dokumentasi aku buat explore ini. Jadi selain kita mungkin akan bahas ini juga karena aku ada pengalaman di sini, mungkin kalau misalkan emang bener-bener di expertise-nya ya aku di sini. Tapi kalau misalkan buat ini aku pakai kita bakal explore bareng-bareng kalau sama-sama belum ngerti. Terus sebenarnya ya buat yang si Vue, React itu kita bisa aja belajar di front end aja. Seperti yang aku bilang tadi, kalau di back end kita bisa bikin back end, terus front endnya ya si HTML, JavaScript, CSS itu. Si front end terus gimana? Ya tetap bisa aja kita bikin aplikasi, cuman ya emang kita nggak bisa nyimpen data, nggak bisa bikin yang macam-macam. Tapi kalau misalkan nggak butuh itu ya nggak perlu sebenarnya. Misalkan aku pengen belajar front end aja, ya udah bisa. Contohnya ini tuh sebenarnya bisa aja kita bikin dari front end. Nah gambar kucingnya dari mana? Nah gambar kucingnya ini nggak dari kita, tapi dari sumber luar. Jadi kita minta namanya kayak manggil keluar gitu.
cari aku request gambar kucing, terserah deh gitu. Ya udah, button ini akan manggil itu, gambarnya nanti akan di display di sini. Kesimpan di komputer, di server enggak. Nah itu kalau misalkan kita pengen bikin aplikasi yang simple. Nah mungkin kalau kita di sini kita perlu yang namanya API. Nah API itu apa? API itu simpelnya adalah bahas cara kita manggil ke luar. Misalkan kita pengen minta tolong ke siapa gitu. Misalkan kita ada aplikasi, terus kita pengen minta tolong ke Google, minta tolong ke apapun yang punya data, yang punya database buat ngirimin data. Nah, itu aja sebenarnya. Jadi, kalau misalkan di sini ini ada Cat API. Nah, Cat API itu apa? Ya kayak buat ini buat manggil gambar. Kita tolong diambilin gambar. Nah, ini misalkan kita masukin URL ini, kita tampilin di JavaScript, di HTML kita, ya nanti akan muncul gambar kucing. Tapi bukan JavaScript, kita harus tampilin harus triggernya di JavaScript. Karena ini kan fungsi. HTML nggak bisa, CSS nggak bisa. Nah, di situ kita pakai API bisa gitu. Tapi kalau misalkan mau full semuanya dari aplikasi kita, ya kita web app terus API-nya kemana? API-nya ya ke sini, ke backend kita, ke Node.js atau ke PHP. PHP nanti ya akan ngirim data ke aplikasi kita. Itu. Oke, itu aja sih sebenarnya. Jadi kesimpulannya di sini. Semoga beruntung kalian nentuin pilih yang mana. Yang jelas kalian harus pilih salah satu dulu. Saran dari aku ya. Kalian jangan belajar dua-duanya di saat yang bersamaan, nanti pecah kepalanya. Karena susah fokus. Aku sendiri prefer di backend karena ya front-end-nya ada HTML. Dan aku pengen penasaran aja gimana sih cara hubungan sama database. Nah, kalau misalkan kalian pengen lebih fokus ke bikin aplikasi yang simple, enteng-enteng aja gitu, ya kalian bisa pakai fokus ke front end, nanti back end-nya ya bisa belakangan lah, gampang gitu. Itu. Nah, nanti dari sini kalau udah, ya kalian bikin aja. Bikin, terus nanti kalau udah bikin banyak, nah itu bisa jadi portofolio. Habis itu jadi portofolio, ya jadilah. Kalian bisa nyoba nge-apply di pekerjaan IT gitu, yang itu sih yang aku sendiri alamin dan aku lakuin, makanya aku berani bilang kayak gitu ya, karena itu works buat aku. Nah, nanti kalian bikin portofolio, masukin kode kalian di sini di GitHub. Aku gak akan jelasin lebih lanjut karena menurut aku timingnya udah cukup lama ini. Nah, jadi itu buat kali ini. Kita mulai dari awal. Apa yang akan aku lakukan di 2022 buat belajar Java, buat belajar web programming, dari aku yang udah pengalaman 4 tahun di beberapa bahasa pemrograman. Nah itu sih, semoga ada bayangan lah. Itu aja.